dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima. Yaqulullah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada malam hari ini dengan berbagai kenikmatan yang begitu banyak dan agungnya. Di antaranya adalah nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat as-sihhah war rahah, yaitu kesehatan dan juga kesempatan waktu luang. Yang dimana kita berharap dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang jauh lebih besar nantinya di yaumil akhirah, dengan di tempatnya kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan tentang pelajaran kita atau kajian kita, yaitu dengan kitab Fikih Asmaul Husna, buah karya daripada Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala, di mana kita sampai pada bab yang ke-61, season yang kedua, yang pekan kemarin kita telah bahas tentang dua nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Al-Ghalib dan An-Nasir. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Ghalib disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an cuma sekali, dalam surah Yusuf ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ghalibun ala amrihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha menang, ya, maha mengalahkan atau maha menang dalam segala urusannya. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengetahuinya. Maka kita sebagai orang yang beriman, setelah kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengalahkan, ya, semua perkaranya itu menang, maka hendaknya kita mengetahui kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang menang di dunia dan juga di akhirat nanti, maka mintalah dan bertawassullah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini, yaitu Al-Ghalib. Kita memohon kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian An-Nasir
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di 4 tempat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ni'man nasir." Ini Allah tetapkan bagi dirinya, yaitu sebuah nama yang indah, yaitu An-Nasir di surah Al-Anfal ayat yang ke-40. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa billahi nasira." Dan cukuplah Allah itu sebagai penolong kita, penolong kaum mukminin, penolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun nantinya di yaumil akhirah. Di dalam ayat ini Allah juga menetapkan untuk dirinya yaitu sebuah nama yang indah, yaitu Nasira. Ya, wa kafa billahi nasira. Itu pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke berapa? Ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir." Di sini juga Allah berfirman wa ni'man nasir. Ya, di mana Allah tetapkan untuk dirinya nama yang indah, itu Nasir. Ya. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira." Dan cukuplah dengan Tuhanmu, yaitu Allahu Rabbul Alamin, hadian yang memberikan petunjuk, nasira dan juga memberikan pertolongan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita murojaah ya tentang Al-Ghalib dan juga An-Nasir di dalam bab yang ke-61 ini. Ya, kemudian maknanya kemarin bahwasanya Al-Ghalib, ya, Al-Ghalib itu maknanya alladzi yaf'alu ma yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya la yaghlibuhu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaruddu hukmahu raddun, dan tidak ada yang mampu menolak daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yamliku ahadun araddama qadah, dan tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada Al-Ghalib, yang maha menang, yang maha mengalahkan. Ya. Kemudian makna daripada An-Nasir yaitu alladzi tawalla nasra ibadihi. Allah itu adalah yang menguasai atau yang mengurus ya daripada pertolongan bagi para hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah tabaraka wa taala. Beliau melanjutkan, wa akhbara subhanahu annal kuffara la nasira lahum, dan Allah Subhanahu wa taala habarkan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang kafir itu tidak memiliki penolong, ya, tidak memiliki satupun penolong. Ya, Allah Subhanahu wa taala habarkan ya bahwasanya orang-orang kafir tidak memiliki penolong. Maka sebaliknya, orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa itu memiliki penolong-penolong, ya, memiliki penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang beriman, para malaikatnya dan juga yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maka adapun orang-orang yang mereka itu kufur, kafir, maka Allah berfirman, fa'u'adzibuhum, maka aku akan siksa mereka adzaban syadida, dengan siksa yang teramat dahsyat, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan mereka orang-orang kafir itu tidak memiliki penolong. Ya, Allah tidak menolongnya, malaikat tidak menolongnya, orang-orang yang beriman justru malah memusuhinya. Ya, tidak menjadi penolong bagi mereka orang-orang kafir. Ayat ini jelas ya menyatakan bahwasanya orang-orang kafir tidak memiliki penolong.
ya, tidak memiliki penolong. Wa qala ta'ala balittaba'a alladziina dhalamu ahwa'ahum. Akan tapi orang-orang yang mereka itu mengikuti, bahkan mereka itu mengikuti apa? Orang-orang yang zalim itu ahwa'ahum, yaitu hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, yang tidak didasari dengan ilmu. Ya, sedangkan ilmu itu kalau kita lihat secara syar'i adalah ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu itu Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ilmu itu Al-Qur'an dan sunnah. Betapa meruginya kita, ya, yang kebetulan kayak anak dulu sekolah SD. Apa yang diajarkan? Ya, agama teramat sedikit sekali, dan itu pun kebenarannya belum bisa dipastikan benar, ya, karena nggak jelas, ya, sumbernya dari mana, nggak jelas itu, ya. Maka betapa meruginya. Ilmu itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnah. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak sekarang itu banyak yang dididik, ya, di pondok-pondok pesantren yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu Masya Allah sebuah kenikmatan yang agung bagi mereka. Dari kecil mereka mengenal tentang ilmu agama. Bi ghairi ilmin, yang tidak didasari dengan ilmu, mengikuti hawa nafsu mereka. Faman yahdi man adallallah, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada? Enggak ada. Ya, enggak ada satupun yang bisa menunjukkan, ya, orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong. Ya, orang-orang kafir yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan penolong. Ya, maka bersyukurlah wahai kaum muslimin, kita, ya, yang telah ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui iman kita, karena iman itu laksana baju yang bisa usang, bahkan bisa lapuk, bahkan bisa lenyap, kan gitu. Ya, maka hendaknya kita rawat, kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan kita, dan juga kita perbarui iman kita agar tidak usang, agar tidak lapuk, ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menyatakan bahwasanya Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qala ta'ala wa ka'ayyin min qaryatin, dan betapa banyak negeri, hiya asaddu quwwatan min qaryatik, yang negeri-negeri itu jauh lebih kuat, lebih dahsyat kekuatannya ketimbang negerimu wahai Muhammad. Mana itu? Makkah. Allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum, yang dimana, ya, penduduk negeri itu telah mengusir engkau. Ahlaknahum, kami binasakan mereka, fala nasira lahum, dan mereka itu tidak memiliki penolong, bahkan satu penolong pun tidak memiliki. Ya, bagaimana kita, ya, kalau mengingat sejarah Nabi Muhammad SAW diusir oleh mereka, oleh daripada rakyatnya, ya, penduduk Makkah pada waktu itu, yang menyembah berhala, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan al-asnam. Maka Allah tegaskan bahwasanya Allah binasakan mereka, dan sungguh apa yang dikatakan Allah ini terrealisasi. Betapa musuh-musuh Islam, orang-orang musyrik yang mereka menyakiti Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada waktu itu, mereka, ya, menindas, memboikot, menyiksa, merendahkan, dan juga yang lainnya, sampai pada ujungnya mereka diusir daripada kampung halamannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah binasakan Abu Lahab, Allah binasakan Abu Jahal, dan juga yang lainnya. Ya, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka wallahi tidak memiliki penolong. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang menghabarkan orang-orang kafir itu tidak memiliki penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa tempat tadi, ya. Di antara di surah Ali Imran tadi, kemudian juga surah Ar-Rum, dan yang terakhir tadi surah Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman,
walau qatalakumul ladzina kafaru, dan jika mereka orang-orang kafir itu menyerang, ya, memerangi kalian wahai orang-orang yang beriman, lawallawul adbara, maka mereka akan mundur, ya, mereka akan mundur. Summa la yajiduna waliya, kemudian mereka tidak mendapatkan pelindung, wala nasira, dan penolong. Ya, andaikan ataupun ketika orang-orang kafir itu menyerang kaum mukminin, ya, maka orang-orang kafir itu akan mundur, akan gentar, gitu ya. Bagaimana kita lihat di dalam sejarah, bagaimana Rasulullah SAW itu diberikan mukjizat atau keluar biasaan, bahwasanya musuh-musuh, ya, musuh-musuh Islam itu akan gentar, ya, akan merasa takut menghadapi daripada kaum mukminin. Berapa jaraknya? Sebulan sebelum peperangan mereka sudah takut, gitu ya, untuk menghadapi dari kaum mukminin. Tapi ingat, ya, orang-orang yang beriman, yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan meninggalkan daripada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman banyak dosanya, banyak melakukan dosa, meninggalkan dari ketaatan dan juga menerjang daripada larangan, mungkinkah hal itu akan terjadi? Tentu saja tidak. Ya, semuanya itu ada syaratnya. Ya, untuk mendapatkan daripada maziyah, keistimewaan tersebut, maka hendaknya menjadi orang-orang yang beriman dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, dan itu merupakan sunnatullah yang telah berlalu, ya, yang telah berjalan maksudnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kau tidak akan pernah mendapati sunnatullah itu berubah, tidak. Maka orang-orang kafir itu akan mundur, akan gentar ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman. Kalau pertanyaannya, bagaimana sekarang ini kok tidak, gitu ya, maka hal itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhahu Ta'ala di sini menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang kafir itu tidak memiliki penolong, baik di dunia maupun nantinya di yaumil qiyamah. Kemudian beliau menjelaskan wa huwa khitabun lil mu'minin alladzina qamu. Ini merupakan apa? Percakapan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka itu menegakkan ataupun merealisasikan daripada hakikat-hakikat keimanan adh-dhahirah, baik yang zahir wal batinah maupun yang batin. Karena iman itu, ya, ketetapan dalam hati dan juga direalisasikan dengan amal jawarih, amal zahirah, ya. Bukan keimanan itu hanya sekedar yaitu amal batin saja, kemudian amal yang zahir itu tidak dianggap, gitu ya. Yang penting dia menyatakan atau mengikrarkan keimanan dalam hatinya, kemudian amal zahirnya itu tidak tidak dianggap, itu bukan. Ya, ya. Memang ada madhab yang menyimpang, ya, kelompok yang menyimpang bahwasanya menyatakan iman itu yang penting menetapkan ikrar, ya, penetapan dalam hati sudah cukup. Mau dia berbuat amalan-amalan yang menerjang daripada larangan maupun meninggalkan daripada apa yang diperintahkan itu la yahummu, tidak penting, gitu ya. Maka ini adalah sebuah kesalahan, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu amalan batin dan juga amalan zahir, gitu ya. Amalan batin dan juga amal zahir. Jadi mereka orang-orang yang beriman yang merealisasikan keimanannya secara zahir maupun secara batin, bi annahum humul mansurun, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman merealisasikan imannya secara batin dalam dada mereka dan juga dalam amal jawarihnya. Mereka lah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal akibatal hamidata, dan sungguhnya kesudahan yang terpuji itu lahum, bagi mereka orang-orang yang beriman dan merealisasikan, mudahnya beriman dan beramal soleh, gitu ya, beriman dan beramal soleh. Maka kesudahan yang terpuji itu bagi mereka di dunia dan juga di akhiratnya. Di dunia ditolong dan nanti di akhirat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Walihada fa innal mu'minina, oleh karena itu bahwasanya mereka orang-orang yang beriman, malam yujahidu anfusahum ala tahqiqil iman, maka barang siapa mereka orang-orang yang beriman tapi tidak mau berjuang melawan jiwa mereka. Kenapa kita diperintahkan untuk melawan ataupun berjuang, ya, memerangi daripada jiwa-jiwa kita? Karena jelas dalam surah Yusuf dijelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, ya, ila man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahqiqil iman wal idyani bi makumati an-nasr, dan juga yang mereka mendatang atau mengambil sebab-sebab bagaimana terperolehnya daripada pertolongan alal a'da, ya, dalam melawan daripada musuh-musuhnya. La yatahaqqaq lahum nasrun, maka pertolongan itu tidak terrealisasi, ya, jika seorang hamba itu menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia itu tidak mau memerangi jiwanya, ya, karena jiwa itu memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, ya, dan juga tidak mau merealisasikan keimanan dan juga mengambil sebab-sebab mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melawan musuh-musuhnya, maka pertolongan itu tidak terrealisasi. Jadi untuk mewujudkan daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu harus apa? Beriman dan juga beramal, mengambil sebab-sebab yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yatasallat alaihim a'da'uhum, bahkan musuh-musuh mereka akan menguasai mereka bisababi dunubihim, dengan sebab-sebab dosa-dosa mereka, dan juga wataqsirihim, dan juga mereka meremehkan daripada apa? Daripada perintah dan juga larangan. Meremehkan perintah maksudnya meninggalkannya, meremehkan daripada larangan maksudnya menerjangnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari alinea ini kita bisa mengambil sebuah faidah yang agung, yaitu orang yang beriman itu ingin merealisasikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dia harus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman dan juga beramal soleh, ya. Tidak hanya sebuah pengakuan, saya beriman maka saya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin la ya'mal, tetapi dia tidak mau beramal soleh, tidak mau meninggalkan larangan, ya, dan juga tidak mau melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul, akan datang kepada mereka? Maka wallahi, ya, jemputlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, menjalankan ketaatan dan meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan, wa haitsu dhaharul kuffaru, dan ketika, ya, di mana orang kafir itu menang. Ya, pernahkah orang kafir itu menang di zaman Rasulullah SAW? Pernah. Ya, di antaranya disebutkan oleh Allah itu di peperangan Uhud. Ya, pada ketika mereka orang-orang yang beriman itu bisa menguasai kondisi medan perang ketika itu, tapi mereka melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga cinta terhadap ghanimah ketika itu, yaitu harta rampasan perang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kalahkan mereka. Kenapa? Dengan sebab apa? Dengan dosa mereka. Mereka menyelisihi ataupun juga menyelisihi daripada apa yang dilarang dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebabnya adalah apa? Karena dosa. Fa inna dzalika li dzunubil muslimin. Ya, fa inna ma dzalika
au fa inna madzak lidzunubil muslimin. Jika suatu ketika orang kafir itu menang, mengalahkan daripada orang-orang muslim, maka sebabnya yaitu karena mereka itu karena dosa-dosa daripada kaum muslimin. Allati aujabat, yang dosa-dosa itu mengharuskan naqsa imanihim, yaitu mengharuskan mengurangi keimanan mereka. Ya, keimanan mereka menjadi level yang rendah. Ya. Summa idza tabu, kemudian jikalau orang-orang muslim yang tadi itu berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bitakmili, idza tabu bitakmili imanihim, dengan kesempurnaan keimanan mereka, nasarahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, menolong mereka. Ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika suatu ketika orang kafir itu menang, mengalahkan daripada orang-orang muslim, maka itu sebabnya yaitu dosa-dosa mereka. Dan jika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Maka jangan lupa wahai kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan bertobat daripada dosa-dosa kita. Yang hal itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kaum muslimin. Kama qala ta'ala wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kalian rendah dan janganlah kalian khawatir, wa antumul a'launa, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Perhatikan, tidak boleh kita itu rendah dan tidak boleh kita itu khawatir. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu tinggi kedudukannya. Tapi iman yang bagaimana? Apakah iman yang levelnya rendah? Bukan, tapi iman yaitu akmalul iman. Ya, orang yang memiliki kesempurnaan keimanan. Orang yang menjaga daripada hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang memiliki tinggi kedudukannya, ya, melampaui jauh di atas orang-orang yang kafir. Tapi kalau imannya levelnya rendah, suka menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan daripada ketaatan, bagaimana mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, awalamma asabatkum musibah, maka bagaimana ketika kalian itu mendapatkan musibah, yaitu kekalahan di perang Uhud. Ya, bagaimana kalian ya ketika mendapatkan kekalahan di perang Uhud itu? Qad asabtum mislaiha, padahal kalian telah memberikan kekalahan kepada orang-orang kafir musyrikina Makkah pada waktu itu di perang Badar. Dia 2 kali kekalahan, ya, di perang Badar. Kultum anna hada, kok bisa kalah? Dari mana kekalahan ini? Padahal di awal perang Badar kalian bisa mengalahkan siapa? Orang-orang musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak, 2 kali lipat, dan juga memiliki peralatan yang canggih. Ya, tetapi mereka bisa kalian kalahkan bahkan 2 kali. Bagaimana sekarang kok bisa kalah di perang Uhud? Ini sebabnya apa? Dari mana kekalahan ini? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu huwa min 'indi anfusikum. Ya, sesungguhnya kekalahan ini dari diri kalian. Apa? Kalau kita melihat sejarah di perang Uhud, bahwasanya kekalahan itu sebab dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu, sehingga ya dengan sebab dosa itu mereka orang kafir bisa menguasai daripada orang-orang yang muslim pada waktu itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemenangan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemaksiatan itu membuat kekalahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayahtajul ibadu lil intisari, maka para hamba itu membutuhkan ketika mereka mendapatkan pertolongan, ingin mendapatkan pertolongan, ya, dimenangkan alal adui, yaitu daripada menghadapi musuh-musuh al-dhahir yang nampak, ay yujahidu al-aduwa
al-batin, maka hendaknya mereka itu memerangi. Kalau orang mukmin, orang muslim itu ingin mendapatkan kemenangan melawan daripada musuh-musuh yang nampak, yaitu orang-orang kafir, maka hendaknya mereka sebelum berperang melawan mereka musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu bagaimana memerangi, yaitu musuh-musuh yang batin, ya, musuh-musuh batin dulu, ya. Minan nafsi al-ammarah bisu'i, daripada jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, wallahi seseorang itu sering ya diajak oleh jiwanya untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iya dan billah. Itu yang pertama, wasyaitan, dan juga melawan syaitan. Ya, syaitan itu tidak nampak, maka dikatakan di sini al-batin. Jadi sebelum yaitu pengen menang di medan laga melawan daripada musuh-musuh yang nampak, yaitu orang-orang kafir, maka hendaknya berjuang ataupun berperang terlebih dahulu, mengalahkan dirinya, jiwanya, dan juga mengalahkan syaitan. Faman lam yantasiru ala hadzal adui fala nasra lahum. Jika mereka itu tidak bisa mengalahkan jiwanya, tidak bisa mengalahkan syaitan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan melawan daripada musuh-musuh yang nampak, yaitu mereka orang-orang kafir. Ini perkataan siapa? Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka wa ta'ala. Jadi seorang hamba yang pengin ya mendapatkan kemenangan melawan daripada musuh-musuh Islam di medan-medan jihad, maka hendaknya mereka melawan terlebih dahulu, yaitu dua musuh ini, ya, yang tidak kasat mata, yaitu jiwanya dan juga siapa? Syaitan. Ya, maka jika seorang tidak bisa mengalahkan dua musuh ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemenangan menghadapi daripada musuh-musuh yang nampak, yaitu orang-orang kafir. Qala Ibnul Qayyim rahimahu tabaraka wa ta'ala fi bayanihi liqaulihi ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahu tabaraka wa ta'ala menjelaskan, ya, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Allaqa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengaitkan al-hidayata bil jihad, yaitu apa? Hidayah itu dengan al-jihad, dengan peperangan, ya, dengan memerangi siapa? Fa'akmalun nasi, maka sesempurna-sempurna manusia hidayah, yaitu hidayahnya, a'dhamuhum jihadan, mereka yang paling besar peperangannya, yang memerangi. Wa afradul jihadi, dan yang paling wajib di antara al-jihad, peperangan itu, yang pertama jihadun nafsi, yaitu memerangi jiwa kita. Karena Allah tegas dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya jiwa itu yaitu mengajak kita kepada perkara-perkara yang buruk. Bagaimana kita tidak memerangi daripada jiwa kita? Ya, jiwa kita pengennya ke kiri misalkan, padahal yang benar itu ke kanan. Ya, bagaimana kita memeranginya kemudian kita belokkan ke kanan? Jiwa ini harus menuruti daripada kebenaran. Ya. Maka yang pertama kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, yang pertama adalah memerangi siapa? Jiwa. Kemudian yang kedua wa jihadul hawa, dan juga memerangi daripada hawa nafsu. Wallahi, namanya hawa nafsu itu ya mengajak kepada keburukan juga. Ya. Kemudian yang ketiga wa jihadus syaitan, dan memerangi syaitan. Ya, ada ke syaitan yang mengajak pada kebaikan? Tidak, karena mereka telah bersumpah ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang mukhlisin, ya, orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang keempat adalah wa jihadud dunya, dan juga memerangi daripada dunia, gemerlapnya dunia. Masya Allah, betapa banyak orang yang mereka itu tersesat. Kenapa? Karena dia cinta kepada dunia, mengikuti dunia, dunia yang hijau, yang elok dipandang,
tapi sungguhnya dunia itu adalah bagaimana memberikan kenikmatan sesaat, ya, semuanya ada batasannya, dan kenikmatan yaitu surga dan juga ya di kampung akhirat nanti adalah kenikmatan yang tak terbatas. Sedangkan kenikmatan dunia itu adalah semu dan akan fana. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahu taala, sesungguhnya jihad yang paling difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4 hal. Yang pertama adalah jihadun nafas, yaitu memerangi jiwa. Kemudian jihadul hawa, yaitu memerangi daripada hawa nafsu. Kemudian yang ketiga jihadus syaitan, yaitu memerangi daripada syaitan. Dan yang keempat adalah jihadud dunia, yaitu memerangi daripada gemerlapnya dunia ini, ya. Kemudian beliau menyatakan, faman jahada hadhil arba'ata, maka barang siapa yang memerangi 4 hal ini, jiwa, hawa nafsu, syaitan dan dunia, fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, hadahu Allahu subulan ridahu al-musilah ila jannatih, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan yang mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hendaknya kita ya berazam bagaimana kita akan memerangi daripada jiwa kita, hawa nafsu kita, syaitan dan juga dunia kita, ya. Maka hendaknya kita ya memiliki memiliki kewajiban ya yang begitu besar, yaitu memerangi daripada 4 musuh ini, ya, yang kasat mata, ya, yang kasat dan juga yang tidak kasat mata, ya. Kayak dunia ini kan bisa dilihat gitu, bahkan bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dipandang begitu indahnya, bisa didengar, ya, bisa diraba dan lain sebagainya, ya. Maka dikatakan di sini, barang siapa yang mereka itu sukses dalam memerangi dari 4 hal tersebut, maka Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada jalan yang mengantarkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka al-jihada, maka barang siapa yang meninggalkan jihad ini, jihad 4 hal ini, ya, fatahu minal huda, maka luputlah mereka daripada petunjuk. Dia tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bihasabi ma attala minal jihad, ya, sesuai dengan apa yang dia itu meninggalkan, ya, mengingkari daripada berjihad tersebut, ya, memerangi dari 4 hal tersebut, ya, sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kadarnya. Wala yatamakkan min jihad, dan mereka tidak pernah mampu untuk melakukan peperangan ini aduwahu adh-dhahir, ya, jika mereka tidak ya berjihad dengan 4 hal tadi, yaitu jiwa, kemudian hawa nafsu, kemudian dunia, dan juga yang terakhir adalah syaitan, maka dia tidak bisa melawan, ya, tidak bisa menguasai daripada memerangi musuh-musuh yang nampak. Illa man jahada hadhihi al-a'da al-batinah, kecuali mereka yang telah mampu memerangi daripada musuh-musuh yang tidak kasat mata. Faman nusira 'alaiha, maka barang siapa yang dimenangkan, yang mendapatkan pertolongan terhadap 4 musuh tadi, nusira 'ala aduwih, maka dia akan mendapatkan pertolongan, akan ditolong oleh untuk mengalahkan daripada musuh-musuh yang nampak. Jika mereka bisa mengalahkan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan 4 hal tadi, ya, maka mereka akan ditolong juga, yaitu menghadapi daripada musuh-musuh yang kasat mata, yaitu orang-orang kafir di medan peperangan. Wa man nusirat alaihi, dan barang siapa yang dikalahkan daripada 4 hal tadi, ya, tidak mampu memerangi atau bahkan tidak memerangi 4 hal tadi, maka nusira alaihi aduwwuh, maka musuhnya ini akan dimenangkan atas mereka. Maksudnya musuh itu akan menguasai mereka, mereka akan dikalahkan dengan musuhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala menyatakan, ya, bahwasanya barang siapa yang mau memerangi daripada 4 hal tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka daripada musuh-musuh yang zahir, ya. Tetapi mereka yang tidak mau memerangi 4 hal tadi,
ataupun apa ya, tidak sungguh-sungguh gitu ya, maka sangat mungkin ya mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh yang kasat mata, itu orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala berkata kembali, fa idza dha'ufal iman, maka apabila imannya itu lemah, karena iman itu apa? Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dengan sebab apa? Dengan sebab dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang ataupun melemah ketika mereka itu melakukan kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika imannya itu lemah, maka dikatakan sara li aduwihim alaihim minas sabil, maka musuhnya itu punya jalan, punya kesempatan untuk mengalahkan mereka. Ya, apabila keimanan seorang itu lemah, maka musuh-musuhnya itu memiliki celah untuk mengalahkan mereka, untuk menguasai mereka. Ya. Bihasabi ma naqasa min imanihim, sesuai dengan berkurangnya keimanan mereka. Kalau imannya jauh lebih berkurang di level yang terendah, maka sangat banyak kesempatan bagi musuh untuk menguasainya, untuk mengalahkannya. Iya dan billah. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berusaha untuk mengokohkan iman, menjadikan iman kita senantiasa berada di level yang tertinggi, ya, agar musuh-musuh Islam ya secara yang kasat mata maupun yang batin itu tidak bisa menguasai kita. Iya dan billah. Ya, hendaknya kita berusaha untuk meningkatkan yaitu kualitas keimanan kita. Jaddidu imanakum, ya, perbaruilah, kokohkanlah, kuatkanlah keimanan kalian. Fahum ja'alu lahum alaihim as-sabila, maka mereka orang-orang yang beriman tapi mereka melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangannya, maka mereka telah menjadikan jalan bagi musuh-musuhnya. Untuk apa? Untuk mengalahkannya. Bima tarakuhu min ta'atillahi ta'ala, dengan apa mereka itu memberikan jalan bagi musuhnya untuk menguasainya, untuk mengalahkannya? Dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya dengan apa? Menerjang daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka telah membuat celah, membuat jalan, ya, bagaimana orang-orang kafir itu bisa menguasai mereka. Fal mu'min, maka orang yang beriman itu azizun, dia itu adalah orang yang mulia, ya, alim, lagi tinggi kedudukannya, muayyadun, yaitu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mansurun, dia itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, makfiyun, mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, madfu'un anhu, dan dia juga mendapatkan apa? Dia itu ditolak dari perkara-perkara atau musibah atau bala bencana atau kekalahan. Bidzat, ya, bidzat, dengan apa? Dengan dia mengamalkan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah. Aina kan, ya, di mana saja dia berada. Asal orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang beriman, yang mulia, yang tinggi kedudukannya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditolak mara bahaya darinya. Dengan syarat apa? Dia menjadi orang yang taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebaliknya, wahai kaum muslimin, orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, dia beriman tapi meninggalkan ketaatan, ya, enggak mau menjalankan ketaatan, dan juga dia menerjang daripada larangan. Apakah dia menjadi mulia? Kalla, tidak. Bahkan dia menjadi orang-orang yang hina. Ya. Begitu pula, apakah dia menjadi orang yang tinggi kedudukannya? Tidak, dia rendah, ya, di level terendah. Kenapa? Karena dia menerjang larangan dan juga meninggalkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mendapatkan pertolongan? Tidak. Ya. Apakah dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apakah dia ditolak daripada mara bahaya yang akan menimpanya? Tidak. Ya, maka hendaknya kita sadar, wahai kaum muslimin, ya,
kita menginginkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, ketinggian, kedudukan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak dari mara bahaya dengan apa? Melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'a alaihi man bi aqtariha. Ya, mereka mendapatkan semua tadi walaupun semua orang itu berkumpul untuk mengalahkan, ya, untuk menghancurkan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, akan memberikan kedudukan yang tertinggi, akan menolongnya, akan menguatkannya, akan menolak mara bahaya tadi. Ya, asal dia itu mau apa? Beriman dan beramal soleh, menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Idza qama bi haqiqatil iman, apabila dia itu mau merealisasikan keimanan, ya, keimanan, wa wajibatih, dan juga mau merealisasikan menjalankan kewajiban-kewajibannya, dhahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang batin. Karena amal itu ada amal yang batin sifatnya dan juga ada amal yang dhahir. Amal yang batin contohnya adalah al-hubbu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kitabnya, cinta kepada syariat, cinta kepada orang yang menjalankan ini dan itu. Ya, itu di antara amal yang batin. Amal batin juga rindu kepada untuk berjumpa dengan Allah nanti di surga. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di antara perkara yang batin juga ikhlas, ya, dan juga yang lainnya. Sedangkan amal yang dhahir banyak sekali, ya, di antaranya salat, membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian apa? Dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Wa qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, fala tahinu wa tad'u ila salmi. Ya, fala tahinu, janganlah kalian rendah. Ya, karena kita tahu bahwasanya orang yang beriman itu tinggi kedudukannya. Ya. Wala tad'u wa tad'u ila salmi. Dan janganlah kalian itu apa? Meminta perdamaian dengan orang-orang kafir. Ya, tidak boleh apa? Rendah. Wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi. Ya, bagaimana kemudian apa namanya minta perdamaian dengan mereka orang-orang yang rendah, yaitu orang-orang kafir. Wallahu ma'akum, dan Allah itu berserta kalian. Walayatirakum a'malakum, dan Allah tidak mengurangi amal-amal kalian. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dari amalan-amalan yang soleh. Ya, Allah tidak mengurangi sedikit pun daripada amalan-amalan kalian. Perhatikan wahai kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak boleh bagi orang yang beriman itu lemah. Tidak boleh bagi orang yang beriman itu meminta apa? Perdamaian dengan mereka orang-orang yang rendah, yaitu orang-orang kafir. Ya, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu bersama kalian, senantiasa bersama kalian, dan Allah tidak akan pernah mengurangi pahala daripada amal-amal kalian. Fahadad dhamanu, maka jaminan ini, jaminan dari Allah dalam ayat ini, innama huwa biimanihim wa a'malihim. Dengan dua syarat tadi, ya, maka jaminan ini akan terrealisasi, yaitu dengan iman dan amal. Ya, iman dan amal yang saleh. Allati hiya jundun min junudillah. Yang keduanya itu adalah di antara apa? Jundun min junudillah. Dia itu adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Yahfaduhum biha, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan iman dan amal saleh. Wala yufriduha anhum, dan Allah tidak akan memisahkan, ya, dari mereka. Memisahkan apa? Iman dan amal mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa yaqtatuha anhum, dan Allah tidak akan memutusnya, ya, dari mereka. Fayubtiluha alaihim, kemudian membatalkan amal dan iman itu dari mereka. Kama yatirul kafirina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurangi
orang-orang kafir, wal munafikina, dan orang-orang yang munafik itu a'malahum, yaitu amal-amal mereka. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya, sungguhnya amal-amal mereka tidak dibangun di atas keimanan dan juga di atas amal yang soleh. Maka bagaimana mungkin amal itu bisa yukbal, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalla tidak. Ya, amal mereka itu habaan mansura, seperti debu yang berterbangan di angkasa raya. Enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak didasari dengan keimanan dan juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehebat apapun mereka orang kafir, ya, sebanyak apapun yang disodakohkan, diinfakkan, ya, harta mereka itu, maka harta mereka itu sama sekali tidak akan berbuah nanti di yaumil akhirah. Ya, mereka, ya, amalan-amalannya itu haba'an mansura. Id kanat li ghairihi, ya, id kanat li ghairihi. Kenapa? Karena amal soleh mereka itu, atau amal yang banyak mereka itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berhala-berhala mereka, ya, riya'an linnas ataupun yang lainnya. Walam takun muwafiqatan li amrihi, dan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Iman dan amal soleh. Ya. Maka barang siapa, ya, andai saja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, suatu ketika kaum kafir itu mengalahkan daripada orang muslim, wa iyadan billah, maka itu disebabkan karena dosa-dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ya, sebagaimana sebuah teladan yang berharga, ya, yang hendaknya diambil ibrahnya oleh kaum muslimin pada zaman ini, yaitu tentang kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ya, apa sebabnya? Ya, sebabnya diantaranya adalah dosa yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin pada waktu itu, sehingga mereka mendapatkan kekalahan, ya, dan sehingga kaum kafir atau orang-orang kafir pada waktu itu bisa mengalahkan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ini menjadikan pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hada wa nas'alullaha al-karima ay yusliha ahwalal muslimin. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia agar memperbaiki daripada keadaan-keadaan kaum muslimin. Wallahi kaum muslimin pada zaman ini, Masya Allah, kenapa, ya, dan kenapa mereka itu kayak orang-orang kafir itu meremehkan atau merendahkan, ya. Maka itu diantaranya adalah kesalahan-kesalahan pada orang-orang muslimin pada zaman ini, ya. Maka Asy-Syaikh berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kaum muslimin di mana saja, ya, di seluruh penjuru dunia. Wa ayyakiyahum syarra a'daihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada keburukan musuh-musuh mereka, ya, musuh-musuh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan musuh-musuh kaum muslimin pada saat ini. Wa iyahfadhu 'alal muslimina amnahum wa imanahum, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, ya, keamanan mereka dan keimanan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita punya iman tapi enggak aman, itu juga sulit, gitu, ya. Begitu pula kita itu punya aman tapi tidak punya iman juga sulit. Maka kedua-duanya ini agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dalam keamanan mereka dan juga keimanan mereka. Wa ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, dan agar Allah itu yakuffa, ya, menutup daripada kekuatan ataupun menahan daripada kekuatan orang-orang kafir. Karena kalau kekuatan orang kafir ini tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin dilancarkan kepada orang-orang muslim. Maka Asy-Syaikh berdoa wa iyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila, dan Allah Subhanahu wa taala itu teramat dahsyat siksanya. Ya, tankila dan ba'san itu mirip-mirip, yaitu al-adzab.
wa ayyu izza dinahu wa yu'liya kalimatahu, dan agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan agamanya dan juga meninggikan kalimatnya, wa ayyansurana, dan agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita 'alal qaumil kafirin, ya, mengalahkan daripada orang-orang kafir. Wallahu azza wa jalla hafidun liman laja'a ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha menjaga, memberikan penjagaan kepada orang yang mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafin, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan, man i'tasama bihi, bagi orang yang mau berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mal maula, dan Allah itu sebaik-baik daripada pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai di sini ya penjelasan daripada Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka wa taala, dan kesimpulannya wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri daripada kajian ini, yang pertama bahwasanya pada bab yang ke-61 ini Syekh menjelaskan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah yaitu Al-Ghalib dan An-Nasir. Bagi kita yang menginginkan kemenangan dunia dan akhirat, dan juga pertolongan di dunia dan di akhirat, dan pasti kita butuh ya tentang hal tersebut, ya, maka hendaknya kita bertawassul dalam doa kita dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini, yaitu apa? Al-Ghalib, An-Nasir. Ya Ghalib, ya Nasir, ya. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan namanya Al-Ghalib di satu tempat, surah Yusuf ayat yang ke-21. Kemudian An-Nasir Allah Subhanahu wa taala sebutkan di 4 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya dalam surah Al-Anfal, kemudian surah An-Nisa, surah Al-Hajj, dan yang terakhir adalah surah Al-Furqan. Kemudian makna daripada Al-Ghalib tadi, itu Allah Subhanahu wa taala itu melakukan semua segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Jika tidak, maka Allah tidak melakukannya. La yaghlibu syai', maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu Maha menang. Ya, enggak ada satu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang bisa menolak daripada hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada Al-Ghalib. Kemudian makna daripada An-Nasir, maknanya adalah Allah itu yang menguasai, yang mengurusi daripada pertolongan-pertolongan hambanya, dan juga yang menjamin dengan menguatkan siapa? Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh menjelaskan juga bahwasanya orang-orang kafir tidak mendapatkan pertolongan, satu pun enggak ada ya yang mampu menolong daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah sesatkan ya hamba tersebut, maka tidak satu pun daripada makhluk di muka bumi ini yang bisa menolong, yang bisa memberikan hidayah, ya, yang bisa mengeluarkan daripada kesesatan tersebut. Maka ya yang terakhir, bahwasanya kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonlah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala, Syekh juga memberikan judul dalam bab yang ke-62, yaitu dengan dua nama yang indah, yaitu Al-Aziz dan Al-Jabbar. Insyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ya pada waktu kita, pada umur kita, pada ilmu kita, pada keluarga kita ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya bagaimana kita bisa mengaplikasikan ya daripada ilmu yang telah kita pelajari ini pada amal yang dhahir, amal jawarih.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya nantinya di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan